Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kelas 9 ini anak-anakku semuanya akan belajar lebih banyak tentang internet. Dan tak lupa pula Bu Guru selalu mengingatkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan jangan sering berkerumun. Dan anak-anak jangan keluar rumah kecuali kalau ada hal-hal yang penting. Untuk mata pelajaran TIK pada kelas 9 ini KKM-nya adalah 73. Dan untuk di pada 9 ini anak-anakku semuanya mari tingkatkan belajar. Jangan sampai belajarnya kendor. Dan pada materi pengenalan internet ini kita akan tahu apa itu internet. Tentunya di sini sudah tidak asing lagi yang mana internet sudah ada di genggaman tangan, yang mana anak-anak semuanya sudah mempunyai HP Android, yang mana tentunya semua terhubung dengan internet. Internet atau istilah lainnya international networking, yang mana itu merupakan gabungan dari dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Jadi internet kita yang sudah kita gunakan setiap hari itu adalah semuanya sudah terhubung dengan berjuta-juta komputer di dunia. Kalau dengan istilah interconnected networking, network di sini adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, sebelum tahu tentang internet lebih jauh, kita di sini mencoba mempelajari tentang sejarah internet. Yang mana Departemen Pertahanan Amerika pada waktu itu membentuk jaringan komputer yang disebut dengan ARPANET untuk memungkinkan personel militer dan peneliti sipil bertukar informasi dan yang berkaitan dengan hal-hal militer. Dan melalui proyek ARPA, Advanced Research Project Agency, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis unik dapat melakukan komunikasi dalam jarak tak berhingga melalui saluran telepon. Kemudian pada Oktober tahun 1972, pada tahun 1981 di situ hanya ada 231 komputer. Tahun 1986 menjadi 2.308 komputer dan 1,5 juta komputer pada tahun 1993. Pada awal tahun 1980, jaringan ARPANET karena sudah diberhentikan diubah menjadi TCP atau IP. Kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSF, National Science Foundation, bekerja sama dengan CSNet atau Computer Science Network, berubah menjadi NSFNet. Kemudian fasilitas internet antara lain ada World Wide Web atau WWW. Di sini adalah berfungsi untuk mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Ini sudah tidak asing lagi, sudah sering kalian kenal. Software browser yaitu dari Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. Kemudian yang kedua, electronic mail atau istilah lainnya email. Tentunya juga sudah tidak asing lagi.
yang mana surat elektronik adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima, maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet atau jaringan elektronik. Yang ketiga adalah telnet. Kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Kemudian fasilitas internetnya. Yang keempat adalah File Transfer Protocol atau FTP. Ini melalui FTP user bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke komputer yang lain, download dan upload. Yang kelima, Gopher. Ini hanya akses berupa tag. Yang keenam ada chat group atau internet relay chat. Istilah lainnya IRC. Yang mana forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Yang ketujuh ada newsgroup, yang mana ruang percakapan bagi user yang mempunyai kepentingan bersama. Terus bagaimanakah syarat terhubung dengan internet? Yang pertama, kita memiliki modem. Yang kedua, memiliki telepon. Yang ketiga, memiliki software. Dan yang keempat, adanya Internet Service Provider atau ISP. Kemudian ada beberapa istilah dalam internet. Yang pertama ada website. Ini adalah tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau perusahaan yang dikumpulkan dan dikemas. Yang kedua homepage, yang mana istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Selanjutnya ada URL atau Universal Resource Locate. Alamat yang unik setiap halaman dan situs. Bentuk dasarnya adalah protokol hostname path file name. Contoh http www.pathtripod.com index.htm. Kemudian ada protokol, adalah suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Yang mana kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini alat yang membantu Internet Protocol atau IP. Kemudian ada Hypertext Markup. HTML adalah bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser. Terus bagaimanakah cara menjalankan internet? Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan menu. Di sini kita gunakan Internet Explorer. Kalau di handphone kalian bisa pakai Google Chrome. Atau yang kedua cukup menggunakan icon dengan cara klik 2 kali pada gambar icon Internet Explorer. Yang ketiga menggunakan icon di taskbar yang berada di garis bawah di komputer kita. Nah, ini adalah contoh elemen-elemen tampilan Internet Explorer. Kenapa pakai Internet Explorer? Karena Internet Explorer adalah aplikasi yang otomatis masuk apabila menginstal di komputer. Nah, di situ ada address bar, ada menu bar, standar button, dan status bar. Nah, ini fungsinya. Standard button yang back itu untuk kembali, next untuk maju ke halaman berikutnya, ada icon search untuk pencarian, tanda silang menghentikan, home atau gambar rumah itu untuk kembali ke halaman awal, bintang atau favorit untuk daftar website. Terus untuk mengulangi akses, dan yang terakhir